Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Jularizami dengan NIM 205040201111053 dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis dan tanggapan mengenai video yang telah diberikan untuk memenuhi nilai mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Lukman Hakim. Nah, video yang akan dianalisis terdiri dari dua video, di mana pada video pertama membahas mengenai ateisme yang diizinkan oleh Pancasila. Dalam video tersebut mengatakan bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila. Contohnya seperti pada sila kedua, yaitu dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila tersebut tidak menyebutkan bahwa ateisme dilarang untuk memperoleh keadilan. Hal ini sejalan dengan inti dari filsafat humanisme yang mengatakan bahwa manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk memperoleh keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Nah, selain itu juga dalam video tersebut mengatakan bahwa pada sila ketiga dan empat juga tidak ada larangan terhadap ateisme, di mana hal ini berarti demokrasi memperbolehkan orang yang tidak memiliki agama, karena tidak ada keterkaitan antara memperoleh keadilan dengan memperoleh kesolehan. Gitu. Akan tetapi menurut saya ateisme ini sangat bertentangan dengan Pancasila, di mana pada sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki arti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan, sehingga seluruh warga negara Indonesia harus dapat mengamalkan nilai dari sila pertama ini. Nah, apabila sila pertama ini ditanamkan ke dalam diri bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan memiliki jati diri dan mengandung nilai ketuhanan, serta bangsa Indonesia memiliki prinsip ketuhanan. Nah, dalam sila pertama ini mengandung nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian saling menghormati antar agama, kemudian setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing. Kemudian sila pertama ini juga dapat dikatakan sebagai ciri dari jiwa bangsa Indonesia. Nah, hal ini berkaitan dengan peran Pancasila sebagai ideologi negara, di mana setiap warga negara dengan ideologi Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai ajaran agama yang dikehendakinya. Nah, kemudian semua nilai-nilai dalam sila Pancasila ini sejalan dengan ajaran semua agama, baik dari sila pertama hingga sila kelima. Kemudian Pancasila juga dapat berperan sebagai jembatan dalam mempertemukan antar agama dan mencegah terjadinya konflik. Oleh karena itu, ateisme sangat bertentangan dengan Pancasila, baik dalam sila pertama maupun hingga sila kelima. Karena prinsip ketuhanan yang tercantum dalam sila Pancasila pertama merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia, seperti itu. Kemudian video yang berikutnya membahas mengenai sila-sila dalam Pancasila. Nah, dalam video tersebut menyebutkan bahwa tidak ada dalam sila Pancasila yang merupakan asli dari Indonesia. Semua sila dalam Pancasila merupakan impor dari luar. Contohnya pada sila pertama, di mana seluruh agama di Indonesia berasal dari negara barat. Sedangkan agama asli ataupun kepercayaan asli dari negara Indonesia adalah ateisme, animisme, politisme, yang mana sekarang kepercayaan tersebut tidak diakui dan bahkan disingkirkan dari negara. Nah, kemudian contohnya pada sila kedua, yaitu dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana bunyi tersebut merupakan bentuk humanisme yang bukan asli dari Indonesia. Kemudian untuk contoh lainnya juga, nilai demokrasi juga bukan asli dari Indonesia, melainkan impor dari Barat, sehingga kelima sila dalam Pancasila bukan asli dari Indonesia, namun semuanya impor dari Barat, sehingga dapat dikatakan ideologi kita saat ini merupakan ideologi impor, seperti itu. Akan tetapi, menurut saya nilai-nilai dalam Pancasila bersumber dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia sendiri, begitu pula dengan cita-citanya. Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi terbuka, di mana ideologi terbuka ini tidak berdasarkan paksaan dari luar, sehingga nilai-nilai pada sila Pancasila terbuka terhadap perkembangan baru dalam masyarakat. Pancasila dibentuk oleh para tokoh yang merupakan rakyat dari bangsa Indonesia sendiri, yang dimana perumusan Pancasila ini menyesuaikan dengan kondisi budaya dan juga rakyat Indonesia sendiri. Hal ini didukung dengan pernyataan
bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia. Nah, nilai-nilai luhur tersebut merupakan hasil pemikiran dan perenungan panjang dari tokoh yang merumuskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang harus dijadikan pedoman bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.